Oke, yuk kita bahas topik yang kayaknya nih relate banget buat semua investor. Kepanikan pasar. Pernah kan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa sih kita bisa panik waktu market anjlok, dan yang paling penting, gimana caranya biar kepala tetap dingin dan bisa ambil keputusan yang benar. Jadi, kepanikan pasar itu apa sih sebenarnya? Coba deh bayangin skenario ini. Pasti familiar banget. Kamu buka aplikasi investasi dan isinya merah semua. Lautan merah. Gimana? Portofolio lagi berdarah-darah ya? Aduh, rasa cemas pas lihat angka-angka itu anjlok, itu nyata banget loh. Jantung langsung deg-degan, pikiran jadi kacau, terus muncul dorongan yang kuat banget buat, yaitu ngelakuin apa aja biar pendarahannya berhenti. Nah, dorongan inilah yang kita kenal sebagai panic selling, jual panik. Ini tuh fenomena psikologis, di mana investor rame-rame jual aset mereka karena takut harganya bakal makin anjlok. Pikiran di kepala tuh biasanya kayak gini, wah daripada ludes semua jadi nol, mending gue selamatin deh sisa-sisanya sekarang. Nah, disinilah letak kuncinya. Kita harus paham bedanya dua jenis kerugian. Pertama, ada yang namanya unrealized loss. Ini tuh kerugian yang baru di atas kertas. Iya sih, nilai aset kamu turun, tapi barangnya kan masih kamu pegang. Terus yang kedua, ada realized loss. Nah, ini baru kerugian beneran. Kenapa? Karena kamu udah jual asetnya di harga yang lebih murah dari harga beli. Jadi ingat ya, poin yang paling pentingnya tuh ini. Saat kamu menekan tombol jual, saat itulah kamu mengunci kerugianmu. Titik. Kamu mengubah yang tadinya cuma penurunan sementara jadi kerugian finansial yang permanen. Terus kenapa ya kok kita gampang banget kepancing buat jual? Kenapa rasanya susah banget gitu buat tetap tenang? Jawabannya, ini bukan karena kamu investor yang jelek loh, tapi karena ini semua adalah reaksi biologis. Yap, benar banget. Reaksi panik itu murni biologis. Ini respons yang udah tertanam di DNA kita dari ribuan tahun lalu, jauh sebelum ada yang namanya bursa saham. Penasaran gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Jadi, di otak kita itu ada bagian kecil namanya amigdala. Nah, si amigdala ini, waktu dia lihat portofolio kamu merah semua, dia nggak bisa bedain itu sama ancaman fisik, kayak katakanlah dikejar macan. Dia langsung nyalain alarm, lawan atau lari, atau fight or flight. Nah, dalam dunia investasi, larinya itu ya dengan menekan tombol jual. Ini murni soal emosi yang ngambil alih. Karena kita jadi lupa kalau pasar itu ya emang naik turun. Oke, kita udah ngerti nih masalahnya apa, penyebabnya kenapa. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus kita harus gimana dong? Nah, ini dia buku panduan praktisnya kalau pasar lagi anjlok. Daripada panik, ada 4 langkah cerdas yang bisa kita lakuin. Pertama, zoom out. Kedua, evaluasi fundamental. Ketiga, average down. Dan yang terakhir, simple aja, matikan layar. Yuk kita kupas satu persatu. Langkah pertama, zoom out. Coba deh kita lihat gambaran besarnya. Sejarah itu udah ngasih lihat polanya loh. Ingat krisis moneter 98, krisis global 2008, atau yang paling baru pas pandemi 2020. Semua itu kelihatannya serem banget kan waktu kejadian. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Pasar bukan cuma pulih, tapi malah bikin rekor tertinggi baru, jangka panjangnya selalu naik. Langkah kedua, evaluasi fundamental. Coba deh geser dulu fokus kamu dari harga saham yang naik turun gila-gilaan ke bisnis di belakangnya. Coba tanya ke diri sendiri, perusahaan yang gue invest ini sebenarnya masih sehat gak sih bisnisnya? Coba kita pikir logis. Apa perusahaan segede BCA atau ISCI bakal tiba-tiba bangkrut cuma karena market lagi gonjang-ganjing? Kayaknya kecil banget ya kemungkinannya. Selama bisnisnya jalan, customernya ada, masih untung, ya penurunan harga saham itu bukan berarti perusahaannya gagal. Justru sebaliknya, ini artinya lagi ada diskon gede-gedean. Nah, ini nyambung ke langkah ketiga, average down. Kalau kamu punya dana dingin, ini saatnya buat nyerang. Dengan beli lagi pas harganya murah, kamu itu nurunin harga beli rata-rata. Artinya apa? Artinya nanti pas marketnya baru naik dikit aja, portofolio kamu udah bisa balik modal, bahkan udah mulai untung. Dan langkah terakhir, ini mungkin yang paling simple tapi paling manjur. Kalau kamu udah yakin fundamentalnya bagus, ya udah, matiin layarnya. Udahan ngecekin portofolio tiap 5 menit. Karena makin sering kamu liatin angka merah itu, makin gede juga godaan buat ngelakuin hal bodoh karena emosi. Jadi, intinya gini, waktu pasar lagi jatuh, setiap investor itu ada di sebuah persimpangan. Ada 2 jalan yang bisa dipilih. Jalan kepanikan atau jalan rasional. Yuk kita lihat bedanya. Bedanya tuh jauh banget.
Investor A yang panik, dia jual semua, rugi beneran, dan ujung-ujungnya nyesel. Sebaliknya, investor B yang rasional, dia tetap tenang, pegang terus investasinya, dan akhirnya bukan cuma balik modal, tapi ikut tumbuh bareng pasarnya. Pilihan ini bener-bener nentuin nasib kamu loh, baik secara duit maupun perasaan. Dan kayaknya, nggak ada yang bisa ngerangkum semua ini lebih keren daripada sang maestro investasi sendiri, Warren Buffett. Kata beliau, takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Kutipan legendaris ini tuh intisari dari investasi cerdas. Simpelnya gini, waktu terbaik buat beli itu bukan pas semua orang lagi euforia, tapi justru pas semua orang lagi ketakutan dan jual-jualin asetnya. Jadi saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Nanti kalau pasar bergejolak lagi, apakah itu waktunya untuk takut atau justru waktunya untuk serakah? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.